Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 9 izin memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai seorang guru yang bernama Hilmi, dan di samping kiri saya ada yang bernama Putri Nur Farida. Di samping kanan saya ada Tani Munasifah. Dan Neng Ida Syarifah. Nah, di sini kami perwakilan dari kelompok 9 akan sedikit menjelaskan dan memaparkan metode pembelajaran PAI inovatif, yaitu nama metodenya firing line atau garis tembak. Nah, di sini firing line ini menggunakan metode garis tembaknya, contohnya seperti ini. Jadi, semua seorang siswa dikasih satu soal. Misalkan dari kelas tersebut misalkan ada 6 orang. Semua 6 orang itu mendapatkan soal, satu orang satu. Nah, dari sana saling berhadapan, dibagi kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, dari sana saling melontarkan pertanyaan. Dan jikalau memang tidak bisa menjawab, maka jawaban tersebut akan dilempar ke kelompok anggotanya yang lain. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kalau kabarnya semuanya baik. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, dan doanya itu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih. Sebelumnya kita memulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Di sini ada yang tidak hadir? Siapa? Siti Jenab. Kemana dia? Siapa lagi? Kaisang kemana? Oh iya. Kita absen ya. Citra, Putri, Reni, Hadir. Neng Ida, Anissa, Teh Mira, Neng Debi. Tidak. Tidak ada. Oh, izin. Ya. Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa menyerapnya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya, Bapak cari dulu materinya. Jadi materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini yaitu berkisar sekitar tentang rukun Islam yang kelima. Sebelumnya Bapak mau nanya, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang benar ada berapa? Ada 5. Yang pertama, Syahadat. 2, Sholat. 3, Zakat. 4, Puasa. 5. Haji. Nah, kalian itu harus sudah bisa memahami rukun Islam semuanya ya. Bahwasanya kalau misalkan ditanya rukun Islam itu, kalian harus sudah ada melekat dalam pikiran kita. Contohnya seperti ini. Ketika Bapak suruh sebut nomor 1, semuanya disebut. Nah, kalau misalkan dibalik itu, kalau yang sudah kepaham dalam otak kita itu, maka dibalik seperti apapun itu pasti akan ingat. Coba dibalik yang kelima apa? Naik haji. Keempat, Puasa. 3, Zakat. 2, Sholat. 1, Syahadat. 3, 2. Sholat. Jadi seperti itu ya. Iya. Jadi kalau misalkan rukun Islam itu semuanya itu ada berapa cenah?
Ada 5. Harus paham ya, awas semuanya harus paham. Ini nggak muncul ya PowerPoint-nya di sini. Mungkin jelek proyektornya. Nggak apa-apa. Nah, di sini Bapak tidak akan menerangkan semuanya. Kalian sudah tahu bunyinya syahadat seperti apa? Dah. Coba contohkan. Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu yang pertama syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima itu naik haji. Nah, di sini Bapak akan mengambil salah satu dari rukun Islam tersebut, yaitu ya nomor 5 itu apa? Haji. Nah, sebelum Bapak menjelaskan naik haji itu seperti apa, kalian sudah tahu belum? Kalau misalkan naik haji itu seperti apa, haji itu seperti apa? Belum? Nah, dalam rukun Islam yang kelima itu naik haji ada pada pasal di Sapinah juga ada ya yang di rukun Islam. Paslun arkanul islami homsah. Sahadatun anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar wa aqimis shalah wa atuz zakat wa shauma ramadan wa hizul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, di sini yang kelimanya itu wa hizul baiti sareng bunga haji. Man istata'a anu mampu eta ilaihi ka baitullah sabilan di jalana. Nah, berbicara mengenai rukun Islam, maka yang dimaksud Islam di sini ialah hal-hal yang harus kita amalkan setelah memenuhi syarat. Tanpa pengalamannya, seseorang tidak dinilai sebagai muslim yang baik, bahkan tidak dinilai muslim bila ia mengingkarinya. Nah, di sini ketika kita sudah memiliki rezeki yang berlimpah ataupun harta yang berlimpah, itu setidaknya kita ada niatan dalam hati kita itu untuk beribadah ke tanah suci. Nah, cobalah sisihkan kalau misalkan dari sebagian harta kita menabung untuk kita pergi ke bait Allah. Nah, di sana. Oke? Udah ngerti sampai sini? Nah, gimana sih sejarahnya ada haji itu? Nah, dahulu Nabi Ibrahim, nah dalam sejarahnya haji dan umroh itu Nabi Ibrahim di mana dia berseru tentang seruan haji dan umroh, yaitu itu ada di Jabal Nur. Jabal Abi Gubes, maaf Bapak salah. Nah, jadi Jabal Abi Gubes itu posisinya itu ini Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Nah, ketika kita masuk ke dalam Bukit Marwah, keluar ada WC, sebelahnya itu adalah yang dinamakan Jabal Abi Gubes. Nah, di sana Nabi Ibrahim menyeru kepada kita semua bahwasanya menyeru tentang haji dan umroh. Semuanya kita dipanggil. Kalau misalkan belum ada yang ke haji berarti itu belum dipanggil atau enggak ada pas Nabi Ibrahim memanggil arwah kita gitu ya. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim berkata? Nah, wa atim bin nasi lil haji ya'tuka rijala wa ala domir ya'ti min kulli ta'jin. Itu kata Nabi Ibrahim. Ya, kalian sudah tahu mungkin syairnya yang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika la innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika la. Bisa nggak? Coba semua yuk ikut. Siapa tahu kalian nanti ada rezeki gitu kan bisa pergi ke Mekah. Yuk coba 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika la innal hamda wan wal mulka la syarikalah. Nah, mudah-mudahan kita sudah sekarang kita bersair nanti kita bisa berkunjung ke rumahnya Allah. Amin. Nah, lanjut materinya itu sudah mengerti ya. Jadi tadi Nabi Ibrahim berkata,
wa atim bin nasi lil haji ya'tuka rijalan wa ala dhamiri ya'tim min kulli ta'zin. Nah, di sanalah Nabi Ibrahim menyeru panggilan haji dan umroh. Nah, ibadah haji, ini tolong kalian simak semuanya ya. Haji menurut istilah. Nah, haji menurut istilah yaitu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Mekah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Kalau misalkan kita naik haji karena ingin pamer dengan pangkat hajinya, mungkin kita sudah melangkah dengan cara keinginannya ingin dipuji sebagai seorang haji atau hajjah, itu bisa dikatakan hajinya tidak bisa, apa namanya? Jadi karena hajinya itu karena riya, karena ingin dipuji oleh orang lain. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Jadi niatkan dalam diri kita berhaji itu ikhlas karena Allah supaya apa? Menjadi haji yang mabrur dan seperti itu. Oke, lanjut. Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya. Terus ada timbul pertanyaan nih, bagaimana Cina kalau misalkan orang yang tidak mampu mau naik haji seperti apa? Nah, jadi di sini itu dalam perspektif ibadah haji itu kan di sini digarisbawahi bahwasannya setiap muslim yang mampu untuk melaksanakannya. Kalau misalkan kita dari segi materi belum cukup, ya mungkin Allah belum ngasih kepercayaan untuk kita berkunjung ke tanah suci Mekah ya, mungkin seperti itu. Puncak pelaksanaan ibadah haji yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Oke, tanggal berapa Cenah? 9 Zulhijjah. Nah, saat dilaksanakannya wukuf di Padang Arafah. Kebayang nggak di sana wukuf di Padang Arafah seperti apa? Nah, belum terbayang ya soalnya belum pernah ke sana ya. Nah, syarat wajib haji, tolong dicatat semuanya. Syarat wajib haji yang pertama itu adalah Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal. Yang keempat merdeka. Yang kelima apa? Istiqtah atau mampu. Yang pertama apa tadi Cina? Islam. Yang kedua Baligh. Yang ketiga Berakal. Yang keempat Merdeka. Yang kelima Istiqoah. it is apa it is? Istiqoah. Istisqo. Bukan istisqo ya. Salah itu. Kalau istisqo itu sholat meminta hujan. Awas. Oke, awas ya, ingat-ingat ya nanti pertemuan selanjutnya dan nanti sebelum Bapak keluar dari kelas ini, Bapak akan mengasih kalian pertanyaan ya. Yang disebut mampu itu yang pertama sehat jasmani dan rohani. Yang kedua memiliki biaya dan bekal yang cukup dalam perjalanan. Yang ketiga adanya kendaraan yang diperlukan. Yang keempat aman dalam perjalanan. Bagi wanita, ini nomor 5 ya, bagi wanita ada mahram yang menyertainya. Nah, di sini yang dimaksud sehat jasmani dan rohani, ya iyalah kalau misalkan kita tidak sehat, mau bagaimana kita pergi dan berkunjungnya ke Baitullah itu seperti apa kalau misalkan kita dalam keadaan sakit. Nah, seperti itu. Yang kedua, memiliki biaya dan bekal yang cukup dalam perjalanan. Ulah ayeuna mah seperti kieu nya. Urang aya keur mangkatna mah ari geus di Mekah batur jarajan urang caricing. Ya emang tujuanana untuk naon? Ibadah. Tapi secara tidak langsung mungkin dari segi materi itu harus mempunyai materi yang cukup untuk bekal kita pergi atau di perjalanan dan untuk pulang lagi ke tanah air gitu kan. Nah, yang ketiga itu yang semestinya itu ada kendaraan yang diperlukan itu sudah pasti ya. Kalau misalkan tidak ada kendaraan, ya mungkin kita mau pergi ke sana itu seperti apa? Mau jalan kaki ya mungkin 7 abad baru ya. Yang keempat, aman dalam perjalanan. Nah, aman dalam perjalanan mungkin tidak ada hambatan suatu apapun, lancar jaya, lancar dan tidak ada hambatan.
Oke. Nah, yang kelima, bagi wanita ada mahram yang menyertainya. Ini mungkin secara tidak langsung definisinya itu mungkin harus ada laki-laki atau yang udah sah gitu. Seperti itu. Nah, kerasa lah kalau misalkan melihat dari guru-guru Bapak gitu kan. Sebenarnya udah pulang dari haji itu, jadi hatinya itu masih di sana. Jadi kenangannya itu melekat. Karena apa? Mekah itu adalah salah satu kota yang suci dan kiblat kita itu ada di mana? Ka'bah. Nah, seperti itu. Jadi kata guru saya itu pernah berkata bahwasanya itu kenangannya sangat melekat dalam hati. Bukan karena perpisahannya kita dari Mekah ke Indonesia, bukan, tapi itu kenangannya yang melekat. Dan pepatahnya pun ada disampaikan bahwasanya laisal haju yu'limuni walakin jamalu dzikroyat yahruzu qalbi. Bukan perpisahan yang menyakitiku tetapi indahnya kenangan yang mengguncangkan hatiku. Nah, itu seperti itu contohnya ya. Itu jadi bahwasanya barang siapa yang sudah berkunjung ke sana, kan pasti memiliki kenangan yang sangat begitu luar biasa, bukan luar binasa ya. Oke, sampai sini udah mengerti? Jadi ibadah haji itu termasuk kepada rukun Islam yang keberapa? Oh iya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Mengerti? Tidak ada yang mau bertanya? Tidak. Ya udah kalau gitu Bapak yang nanya ya. Nah, syarat wajib haji yang nomor 3-nya itu apa? Berakam. Nomor 5? Istiqomah. Ya, awas ya, kalian harus hafal ya. Sejarahnya itu tadi yang pertama itu disampaikan bahwasanya dalam sejarah haji dan umroh itu Nabi Ibrahim di mana dia berseru tentang seruan haji di Jabal Abi Gubes. Nah, Jabal Abi Gubes itu posisinya ini Bukit Sofa, ini Bukit Marwa. Nah, kita masuk ke dalam Bukit Marwa dan keluarnya itu ada WC. Nah, di sebelah kanannya itu adalah Jabal Abi Gubes. Itu dalam sejarah ya. Dan ingat perkataan Nabi Ibrahim bahwasanya wa atim bin nasilil haji ya'tu karijalau wa ala domiri ya'tina min kulli ta'jin. Ya, seperti itu. Awas, ingat-ingat. Ini tidak ada yang bertanya? Ya udah, kalau gitu Bapak kasih tugas ya. Jadi kayak gini tugasnya. Nanti Bapak kasih soal. Ini satu amplop semuanya, satu orang satu soal. Nah, jadi Bapak akan kasih kelompok. Ini yang kelompok depan itu adalah kelompok A atau kelompok 1. Itu yang belakang itu adalah kelompok 2. Nah, nanti ketika Bapak mengasih amplop yang isinya itu berupa pertanyaan, nah kalian itu saling menanya antar lawan jenis kalian atau lawan kelompok kalian. Ya, lawan kelompok kalian. Misalkan kamu Putri, di depannya itu versus Caca, Anissa, ya seperti itu. Jadi saling menanya. Jadi kalau misalkan nih Reni bertanya kepada Neng Ida atau Neng Ida bertanya kepada Reni, nah Reni tidak bisa menjawab. Nah, jawaban itu dilempar kepada kelompok teman-temannya. Mengerti? Ya. Bisa dipahami? Seperti itu. Iya. Oke, bisa dimulai ya. Sekarang Bapak akan bagi soalnya dulu ya. Ini buat kamu. Silakan berbalik badan. Balik badan dan silakan siapkan pertanyaannya. Dan siapkan juga jawaban sekitar 3 soal ya. Itu semuanya mencakup tentang ibadah haji. Jadi kalian kalau misalkan menyimak tadi apa yang telah Bapak sampaikan kepada kalian semua itu, pasti kalian sudah tahu jawabannya itu seperti apa ya. Oke, bisa dimengerti? Mau dimulai dari mana dulu ini? Mau kelompok 1 apa kelompok 2 yang bertanya? Ya udah. Silakan dimulai atau mau dibaca dulu soalnya? Silakan Bapak kasih waktu 30 detik untuk membaca soalnya. Udah Pak, udah siap. Udah siap? Silakan dimulai dari kelompok 1. Berdiri Pak.
Berdiri. Pertanyaan pertama, puncak pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Iya, betul, Pak. Ya. Oke, silakan untuk kelompok 1 menyampaikan pertanyaannya lagi. Pertanyaan kedua yaitu apa pengertian haji menurut istilah? Apa pengertian haji menurut istilah? Mendatangi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula. Oke, bisa masuk. Selanjutnya. Pertanyaan ketiga yaitu haji merupakan rukun Islam yang benar. Ya, silakan. Berarti sekarang dari kelompok 1 udah tuntas ya untuk menanyakan sebuah soal. Nah, sekarang dari kelompok 2. Pertanyaannya, yang pertama, apa saja yang termasuk syarat wajib haji? Silakan jawab untuk kelompok pertama. Syaratnya apa? Ya, saya enggak bertanya itu. Kelompok 2 yang bertanya. Katanya, apa saja syarat ibadah haji? Ya, seperti itu pertanyaannya ya. Iya, Pak. Saya tidak bisa menjawab, Pak. Tidak bisa menjawab, iya. lupa. Oke, lempar. Saya Pak. Ya. Islam, baik, merdeka, Terus? berakal, benar nggak? Iya, betul. Ya, betul. Silahkan. Selanjutnya. Haji menurut bahasa yaitu al-qasdu, artinya Nah. mengajak. Ya, betul, Pak. Ya, betul. Kalian semuanya cerdas ya. Pinter sekali. Silakan pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan istiqomah atau mampu dalam mengerjakan ibadah haji harus Yang pertama ada sehat jasmani dan rohani. Yang kedua ada memiliki biaya yang cukup. Yang ketiga adanya kendaraan yang diperlukan, aman dalam perjalanan. Terus yang keempatnya bagi wanita ada mahramnya. Ya, betul. Oke. Jadi sampai sini, nah jadi metode ini salah satu kalian untuk mengingat daya ingat kalian ya. Jadi bertanya tentang lawan kelompok kalian. Oke, silahkan dikumpulkan kembali. Bisa dibalik lagi kursinya ya. Iya, Pak. Iya, kumaha ya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, kalau misalkan dilihat dari pengetahuan, kalian semuanya memang pintar ya. Sebab di dunia ini tidak ada yang bodoh, tetapi kurang rajin aja gitu kan. Oke, Bapak harap kalian semua bisa memahami materi yang telah Bapak sampaikan kepada kalian semua. Dimulai dari haji menurut istilah, terus syarat wajib itu ada berapa, satu-satunya itu apa-apa-apa, dan yang terakhir itu apa yang dimaksud dengan inistitoa ya. Oke, sampai sana mau ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada ya, cukup ya. Mungkin pertemuan untuk kali ini Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf apabila Bapak banyak kesalahan. Mungkin kesalahannya tuh dari kebodohan Bapak, kebenarannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. See you.